Uang beredar saat ini hanya 44% dari GDP nasional, dan ini berbahaya dari kacamata orang yang mengerti ekonomi makro dan mikro di Indonesia. Maaf, informasi seperti ini memang terlihat nyinyir kepada menteri jagoan yang berprestasi internasional. Namun entah mengapa, mungkin karena nggak banyak yang paham ilmu ekonomi, maka melihat data seperti ini yang tidak membuat ekonomi bergerak ini saat ini terlihat biasa saja. Padahal kalau melihat dari indikator ekonomi seperti di awal tadi yang mendapatkan data bahwa uang beredar saat ini hanya 44% dari GDP nasional, ini artinya banyak sektor ekonomi yang sakit keras, sakit kronis. Sayangnya data seperti begini, yaitu yang 44% uang beredar, nggak banyak yang paham cara bacanya bahwa ini berbahaya bagi ekonomi sebuah negara. Malaysia, Filipina, Thailand itu 120%-an uang beredar dibandingkan GDP nasionalnya. Ini sama-sama kena COVID loh ya negaranya. Negara-negara di ASEAN ini dalam 7 tahun terakhir pertumbuhan ekonominya adalah 50%-an dibandingkan pejabat saat ini yang hanya bisa membuat 20% tumbuh dalam 7 tahun. Padahal niat dan janji sucinya dulu 50%-an tumbuhnya dalam 7 tahun, karena setiap tahun katanya ekonomi harus tumbuh 7%. Dan kalau semua itu tercapai, tumbuhnya 50%-an. Ini harusnya ya 50%-an dalam 7 tahun. Ternyata tidak tercapai, hanya 20%. Dan untuk menutupi kegagalan tersebut, maka strategi yang dilakukan oleh yang katanya jago ekonomi dan keuangan negara tersebut yaitu menggunakan FDI, Foreign Direct Investment. Oke, bolehlah strateginya. Sekedar mengingatkan, di mana nanti para new mind kalau berkuasa beda strateginya. Pakai DDI, Domestic Direct Investment. Pakai kekuatan kita sendiri dalam negeri, anak bangsa. Saat ini oleh old mind, anak bangsa, kekuatan sendiri tidak dipercaya. Bahkan 4L sering mengatakan Indonesia belum mampu, jadi perlu orang Tiongkok. Heran ya, kok anak bangsa diejek tapi oleh fansnya nggak ada yang mencela atau yang kecewa. Oh lupa, punya pasukan buzzer yang selalu meluruskan hal yang bengkok dengan narasi. Bener deh, sangat jelas kalau strategi sekarang adalah cinta asing. Karena itu dipilih investasi FDI. Sekali lagi, namanya juga keputusan orang populer. Semua dilakukan terlihat benar lah. Sampai suatu hari piring kalian kosong, nggak ada lauk yang bisa dimakan. Baru Anda akan percaya ada masalah bernegara ekonominya. Tapi kita ini warga negara yang baik. Kita oke, setuju FDI. Coba sekarang kita kalkulasi strategi FDI itu. Setelah kita hitung FDI dana masuk dibagi jumlah penduduk Indonesia, ternyata di Indonesia hanya dapat $100 per orang FDI-nya. Dibandingkan Singapura tahun lalu, FDI masuk ke Singapura adalah $19.000 per orangnya. Jauh langit dari bumi FDI Indonesia dibandingkan Singapura itu. Oke, kita samakan dengan Vietnam kali ini. Bagaimana? Biar nggak hilang muka tuh pejabat yang sering dapat hadiah dari negara pemberi hutangan. Vietnam ternyata dapatnya $270 per orangnya dari FDI di tahun lalu di 2020. Oke, kita ke Malaysia sekarang. Malaysia, Filipina sama dengan Indonesia, $100. Seneng? Tahu kalau Filipina dan Malaysia sama dengan Indonesia? Seneng ya? Harusnya yang nggak seneng. Old mind seneng, new mind yang nggak seneng lah. Indonesia tuh punya segalanya yang Malaysia dan Filipina nggak punya. Kok hanya dapat $100? Lalu apa strateginya? Ya kembali ke klasik, karena old mind bisanya cuma satu, yaitu hutang lagi. Oke, mau lihat dari kacamata mana indikator ekonominya sekarang? Bagaimana kalau kita lihat dari pertumbuhan kredit? Tiap tahun harusnya kredit disalurkan itu tumbuhnya 15% dibanding tahun sebelumnya. Di mana 15% itu pasti akan menumbuhkan 7%-an ekonomi. Namun beberapa tahun belakangan ini kredit hanya 2-3% pertumbuhannya. Ya bagaimana ekonomi mau tumbuh 7%? Nggak ada likuiditas begitu. Bisa mikir nggak sih ini pejabat yang berkuasa tentang ekonomi? Jadi wajar kan tumbuhnya tahun lalu minus 2%. Lalu kita sudah hampir 4 kuartal nih minus terus pertumbuhannya. Kita lihat deh di awal tahun 2021 ini deh. Minus apa plus? Kalau minus jadi 4 kali atau 4 kuartal. Ini menunjukkan kinerja ekonomi negatif. Bahaya ini kalau rakyat mulai lapar. Tapi jujur deh, saya menilai bagus banget narasi para buzzernya. Sehingga rakyat nggak sadar ekonomi karena berbahaya. Keren buzzernya, keren, narasinya keren. Jadi bernegara pakai narasi ya baru kali ini. Kalau yang lain kan bernarasi pakai fakta dan pakai pertumbuhan ekonomi. Kalau sekarang pakai narasi, tapi narasinya emang keren. Asli nih, kalau ternyata sampai tahun 2021 akhir rakyat ekonominya makin berat, maka bisa-bisa pejabat populer tadi jadi nggak populer. Dan jangan sampai nengok semua ke bosman karena semua yang dikatakan bosman terlihat benar. Tar dulu, nggak benar juga bosman ini semua analisanya benar. Namun kalau utak-atik
hitungan ekonomi rasanya jarang meleset. Lalu kalau sekali lagi sampai akhir 2021 ekonomi Indonesia masih minus, apa saran untuk mengatasi hal ini? Maka kaum New Mind akan berkata, gampang, tahun 2022 pemilu dipercepat aja, nggak usah nunggu 2024. Piejar, setuju? Ketika Hudson Institute menjadi pemrakarsa pelepasan dolar backed by gold, dunia terdiam. Peristiwa tahun 1971 tersebut membuat dolar menjadi uang terkuat di dunia, bukan karena backed by gold atau memiliki underlying emas. Namun underlyingnya adalah hutang negara lain yang semuanya berbasis proyek, berbasis industri. Amerika melepas emas sebagai jaminan mata uang dolar. Mirip dengan tahun 1920-an hingga 30-an di Jerman sebagai negara kalah Perang Dunia Pertama dan Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Keduanya tidak punya emas untuk memprinting underlying mata uang mereka. Tapi underlyingnya pakai mesin perang bagi Jerman, dan bagi Jepang underlyingnya membangun infrastruktur perkeretaapian serta industri manufaktur. Dolar di tahun 1971 melepas jaminan atas emas adalah menggunakan MMT, Modern Monetary teorinya Michael Hudson. Sejak saat itu Amerika menjadi negara superpower pertama di dunia. Tahun 80-an hingga tahun 90-an, Michael Hudson adalah guru besar yang mengajar di kampus di Peking University, di mana hampir semua petinggi politbiro yang saat ini menjabat di Tiongkok adalah murid beliau. Setidaknya mereka semua memahami hal yang sama, yaitu MMT. Sehingga di tahun 1989 pertama kalinya Deng Xiaoping ambil posisi ekonomi dengan mendemokratisasi uang renminbi pakai proyek underlaynya. MMT dipraktekkan di Tiongkok sejak saat itu. Kedua negara tersebut saat ini menjadi dua negara besar. Yang satu, Amerika, sudah menjadi negara superpower, bahkan dengan kekuatan teknologi, paten, dan free thinking country terbebas di dunia. Amerika belum terkalahkan. Sebagai murid Hudson tidak langsung, karena saya hanya mengikuti buku-bukunya dan belajar dari muridnya Hudson. Salah satunya belajar dari Stephanie Kelton. Maka sejak 6 tahun yang lalu si Sontoloyo ini menyatakan akan membuat negara Indonesia menjadi negara sejajar dengan dua negara besar tersebut, dan di tahun 2045 akan menjadi negara terkuat di dunia di atas dua negara tersebut. Dan alasannya apa? Alasannya Indonesia memiliki 4 hal yang Tiongkok dan Amerika tidak punya. Amerika dan Tiongkok hanya pakai MMT saja sudah jadi negara besar. Indonesia punya kekuatan lain, yaitu punya sumber daya alam bawah tanah. Itu satu poin. Kedua adalah kekuatan sumber daya alam di permukaan tanah yang subur dan memiliki air yang cukup banyak. Lalu kita punya kekuatan isi laut, itu nomor 3. Dan terakhir, nomor 4, lokasi strategis kekuatan maritim dunia, karena laut di tengah negara Indonesia dilewati 100.000 kapal dagang internasional. Ditambah kekuatan New Economic Model atau MMT atau Mardigonomic, Indonesia pasti menggila pertumbuhannya. Gunakan 4 kekuatan asli alam Indonesia tersebut atau geoekonomi ditambah ekonomi model yang agresif, maka dalam 20 tahun ke depan Indonesia itu game changing country. Saat ini kalau masih old mind yang menjabat dengan polanya ngutang ke asing, nyekek leher rakyat dengan pajak yang tinggi, membatasi free thinking bisnis dengan aturan membelenggu karena aturannya banyak pesanan oligar, maka Indonesia tidak akan berdaulat dan tidak akan menang dengan old mind kayak begini. New mind akan membebaskan berpikir dan bertindak setiap warganya untuk hal yang produktif. New mind melihat potensi Indonesia itu besar. New mind melihat potensi SDM, sumber daya manusia Indonesia itu sangat kreatif. Namun kebijakan politik, parlemen dan partai membelenggu kreativitas dan potensi. Musuh terbesar bangsa Indonesia adalah sistem politik yang membatasi manusia berkompetisi berdasarkan prestasi dan potensi. Harusnya pilihan politik apapun yang diambil silahkan, tapi menjalankannya adalah mereka yang memiliki visi, potensi, dan kemampuan kelas dunia. Jangan sampai yang dekat dengan pejabat yang dipilih, tim pemenangan yang dipilih, yang memodali yang dipilih, buzzer yang dipilih, yang pintar nyenengin dirinya yang dipilih, yang melindungi dirinya dari pejabat agar selamanya berkuasa itu yang dipilih. Itu yang mendapat jabatan. Jangan itulah. Itu nggak ngurusi rakyat namanya, nggak ngurusi negara namanya. Makanya New Mind selalu bertanya, kok tahun 2024 lama bener ya?